Halo Audi, Hai, apa Cepe. kabar lu? Baik, kita sudah lama ya kita bertemu. Terakhir Iya, ketemu kapan? Wish. lu masih di Jerman terus gak sih? Ya, gue di Jerman. Lu Gak bisa gimana? pulang ya? Kenapa? Terjebak tuh. Terjebak. Lu juga Sama, kan ya? sama gue juga kayak udah berapa bulan gak bisa pulang. Terjebak di tengah hutan ya, gue. Iya, hutan NTU hidup bareng monyet-monyet, babi hutan, burung hantu. Ya, itu Asik mempersiapkan sih lo. bertahan Bisa. hidup bersama wildlife, weh. Betul. Kayak, lu bentar lagi bikin konten itu sebuah chat bagus kayaknya. Kita Oke. hari ini bahas apa ya? Kayak kita mau, gue penasaran sih kayak sama sistem edukasi di Jerman gitu kan. Kayak ada yang bilang belajar di Jerman kayak gratis gitu, atau gimana sih? Gue akan menjelaskan hari ini. Asik. Sebenarnya gue nggak mengalami juga sih kayak yang gue alami itu kan cuma stud call. Jadi Hmm. studian college itu kayak apa ya, semacam college-nya kalau di misalnya di US atau di Aussie gitu, semacam college-nya sebelum lu masuk universitas. Jadi kayak pre-uni, dan kebanyakan universitas di Jerman tuh required kalau lu masuk student college, apa, terlebih kalau misalnya lu bukan um, yang lulusan sekolah di EU, Europe, Hmm. Europe Union. Jadi kayak kita yang dari Indonesia, terus mostly dari Cina, dari kayak Rusia, Kazakhstan gitu-gitu, Hmm. kita harus collect. Nah, di student collect ini ada empat kurs yang bisa kita ambil. Jadi kita tuh tergantung kita daftar di uninya tuh jurusan apa gitu. Kalau misalnya lu kan teknik kan, Ya. jadi lu masuknya nanti T-course. T-course itu buat teknik. Jadi lu belajarnya kayak matematika, terusnya fisika, um, kimia, terusnya ada kayak satu pilihan gitu kayak informatik, geometri, atau apa gitu, satunya gue lupa. Itu tergantung jurusan yang mau lu pilih nanti pas di universitas. Hmm. Sama yang wajib itu Jerman, tapi kalau si tech course itu kalau misalnya lu punya Jerman yang C1, lu tuh bisa apa, bisa bolos lah gitu. Jadi nilai Deutsch lu tuh nilai Jerman lu tuh nggak dimasukin ke rapot. Nah, yang biasanya bikin rata-rata jeblok itu Jerman. Bahasa Jerman kan ini. Di Jerman. Nah, terus kalau misalnya lu mau ngambilnya kedokteran atau farmasi gitu, lu masuknya M-Course. Nah, kalau M-Course itu medicine kan. Jadi lu Ya. belajarnya matematika, fisika, biokimia, sama Latin, sama Jerman. Tapi Latinnya tuh kayak Latin yang buat apa, istilah-istilah Bahasa-bahasa kedokteran. medis gitu. Ya, bahasa-bahasa medis. Gitu. Hmm. Terus di M-Course juga lu bisa nggak ngambil kelas Jerman lu. Oh. Gitu. Hmm. Berarti kayak kayak lu nih kan pindah dari pas selesai SMA pindah ke sana kan. Berarti lu student college selama 2 tahun. Gue 1 tahun, 2 semester. 1 tahun. 2 semester. Oh itu kayak oke itu kayak kayak penyetaraan gitu nggak sih kalau di Indo? Kayak Iya, supaya kayak 13. supaya ijazah Indo lu bisa dipakai di sana gitu kan. Betul, betul, betul. Karena ijazah kita itu nggak kayak nggak eligible di sini gitu. Hmm. Terus kan banyaknya 13 tahun sekolahnya, kayak sampai Hmm. kelas 13 gitu. Jadi kayak kita anggap aja lah gue sekolah SMA kelas 13 di Jerman. Nah, terus nanti Oh gue gitu. di akhir Stuttgart ini gue nulis ujian yang namanya Verstellungsprüfung. Jadi Verstellungsprüfung itu kayak UN-nya Jerman, tapi Hmm. tetap nggak sama lu kalau misalnya lu masuk di SMA di Jerman, terus lu tulis ujian di Jerman itu nggak sama, cuman setara. Nah, Oh. selanjutnya itu kalau misalnya lu ngambilnya bisnis atau apa, tax, terusnya finance gitu-gitu, lu masuknya W-course. W-course itu Hmm. Wirtschaft atau ekonomi. Terusnya belajarnya itu sosiologi kalau nggak salah. Sosiologi, terus Jerman, terusnya belajar matematika, sama makroekonomi. Nah, terus si Jermannya juga kalau nggak salah bisa nggak masuk juga sih. Gue lupa kayak lu bisa nggak masuk apa enggak. Cuman, oh sama ada Inggrisnya juga si Hmm. lekor itu. Gitu. Terusnya kalau gue kan waktu itu kayak gue daftarnya ilmu komunikasi kan. Yeah. Terus gue masuknya G-Course karena itu kayak social studies. Jadi lu misalnya bahasa, terusnya hukum gitu-gitu, pokoknya yang politik, yang sosial-sosial gitu atau seni gitu, gue masuknya G-Course.
Nah, gue tuh belajarnya Jerman, terusnya Latin atau Inggris, itu tergantung jurusan gitu. Terusnya gue lupa, bentar gue ngeblank dulu. Sejarah, terusnya sosiologi, Jerman, sosiologi, sejarah, literatur. Nah, di G-Course tuh khusus, lu misalnya punya sertifikat Jerman setinggi apapun, lu tuh nggak bisa kabur dari kelas Jerman. Jadi lu nggak bisa kayak ngelepas kelas Jerman lu, karena itu tuh belajarnya kayak buat hubungan sama manusia gitu. Kan lu komunikasi sama manusia. Jadi kayak Jerman lu tuh penting dan basic banget untuk di G-Course ini. Dan lu tuh bakal belajar Jerman yang lain daripada kurs-kurs yang lain gitu kan. Kalau misalnya kurs-kurs yang lain tuh belajarnya kayak cuman sekedar grammar atau apa, kita tuh kayak belajar problem solving, debate, gitu-gitu. Jadi yang lebih dalam lagi. Itu yang Stuttgart. Terusnya kalau apa ya? Kalau di Jerman tuh ya sama lah kayak di Indo. Pertama kayak early year itu kebanyakan orang sini masukin anaknya kayak udah dari umur 2 tahun sih, penitipan anak gitu. Namanya Kindergarten. Atau gue lupa panjangannya apa, tapi kita disebutnya kita. Itu tuh mereka kayak udah apa? Pendidikan dini gitu lah. Terus abis kita itu mereka masuk kindergarten kan. Kindergarten tuh kayak playgroup. Playgroup ya. Duh. Kayak kindergarten, iya bener-bener TK. Oke. Iya. Terus sampai umur 5-6 tahun, mereka masuk SD kan. Nah, mereka masuk SD, Grundschule namanya. Terus sampai kelas 4. Iya, sampai kelas 4. Habis kelas 4, lu tuh lucunya nggak SMP, SMA. Kayak lu langsung dijurusin, lu tuh sebenarnya maunya kemana gitu. Jadi kalau misalnya lu ranking 1, kayak lu ranking 1 sampai berapa gitu, terus nilai lu bagus, lu punya kayak lu olim atau lu kayak cerdas secara akademik, lu tuh nanti masuk ke gimnasium namanya. Kalau gimnasium tuh kayak SMA-nya kita, tapi gue nggak bisa bilang itu IPA apa IPS. Soalnya menurut teman gue yang di gimnasium, dia tuh bisa pilih mata pelajaran. Jadi ada 3 yang wajib. Yang wajib tuh Jerman, matematika, sama sejarah. Itu wajib. Nah, untuk suplemen ya, lu tuh harus ngambil masing-masing satu science, satu bahasa, sama satu sosial, sama satu art. Nah, terus ada yang wajib lagi PI. Nah, jadi kayak kombinasi gitu kan. Itu nanti lulusnya lu bisa nulis yang namanya abitur. Jadi kalau lu punya abitur, lu lulus, lu tuh bisa masuk ke ke jenis sekolah tinggi manapun gitu, kayak universitas. Terus ada lagi yang namanya apa ya? Gue nggak tahu persamaannya di Indo apa ya, tapi namanya Fachhochschule. Jadi kayak lu kalau universitas kan 50% teori, 50% praktek, atau 60% teori, 40% praktek. Nah, kalau Fachhochschule itu 60% praktek, 40% teori, jadi kayak lebih banyak prakteknya gitu. Terus atau lu mau masuk akademi, lu mau masuk institut, itu bebas. Nah, terus yang di ranking kedua itu kayak lu sebenarnya tahu lu mau ngapain, tapi lu tuh males untuk masuk gimnasium, atau lu tuh nggak rata dalam segala bidang gitu loh. Jadi kayak lu hanya menunggu di dalam satu bidang. Lu tuh bisa masuk namanya gue lupa. Namanya Realschule. Nanti gue kayak tulis-tulisin deh. Si Realschule itu kayak buat ini, lu mengarahkan kepada pekerjaan. Jadi lu tanpa kuliah pun lu udah bisa kerja, karena nanti lu lulusnya UN-nya tuh kayak SMA gitu. Realschule itu. Jadi kayak yang yang lebih di bawah gitulah biasanya. Jadi biar semua orang tuh bisa kerja gitu loh. Ngerti gak?